Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raditya Ramadan Pramudia, NPI 1151 3081. Nama saya Gusti Arya Arfan Saputra, NIM 11523 Nama saya Bening Nurani, NIM 11523000179. Halo, aku Syahril dengan NIM 115230049. Halo, aku Kumara Budi Tirta Pamungkas dengan NIM 085. Halo, perkenalkan nama saya Alif Jaga Satria Ristian, NIM 11523000075. Di Piala Dunia kali ini, kita akhirnya bisa merasakan euforia yang kita tunggu-tunggu, teman-teman. Di 2026 akhirnya kita bisa merasakan lagi yang namanya Piala Dunia dari ajang sepak bola yang diadakan kali ini ada di Amerika Serikat. Nah, Piala Dunia seharusnya menjadi panggung persatuan global. Tapi di 2026 justru muncul tuduhan ketidakadilan. Bukan hanya soal skor di lapangan, tapi juga bagaimana pemain diperlakukan di luar pertandingan. Ada isu apa aja ya? Mungkin media massa juga meliput untuk terkait framing isunya juga. Kita bahas aja yuk sekalian sama teman-teman yang lain. Nah, pada Piala Dunia 2026 kali ini menjadi edisi terbesar sepanjang sejarah dengan peserta 48 totalnya dan 104 pertandingan, dan diselenggarakan oleh 3 negara, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Nah, kita mengambil negara Senegal tampil sebagai salah satu wakil kuat dari Afrika, tetapi persiapan turnamen diwarnai oleh kontroversi terutama terkait pemeriksaan keamanan, kebijakan visa, dan isu perlakuan yang dianggap tidak setara terhadap beberapa negara yang berkembang. Nah, pada Piala Dunia 2026 kali ini diselenggarakan di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Nah, jumlah peserta bertambah dari 32 tim pada tahun 2022 menjadi 48 tim di tahun 2026. Total pertandingan meningkat dari 64 menjadi 104 laga. Nah, 12 grup dan 2 tim terbaik dalam peringkat ketiga terbaik lolos ke babak berikutnya. Nah, tim Senegal sendiri salah satu tim yang ada di Amerika yang berkompetisi dilatih oleh Pape Thiaw dengan formasi 4-3-3 yang fleksibel. Nah, kemudian memiliki sejarah terbaik dengan mencapai perempat final pada 2022 di Piala Dunia Qatar. Nah, dengan kontroversi, delegasi Senegal mengalami pemeriksaan keamanan yang ketat saat Amerika memiliki beberapa negara peserta, termasuk Senegal memiliki tingkat penolakan visa yang tinggi. Wasit Somalia gagal bertugas karena kendala izin masuk ke Amerika. Nah, delegasi Irak juga mengalami pemeriksaan panjang dan penolakan masuk bagi salah satu staf. Haiti diminta mengganti desain jersey karena dianggap pembuatan atau bermuatan politik dari FIFA. Nah, FIFA menyatakan berkomitmen pada kesetaraan seluruh peserta, namun kebijakan imigrasi dan keamanan tetap menjadi pemerintah negara tuan rumah. Nah, kesimpulannya, Piala Dunia 2026 menghadirkan formasi yang lebih besar dan lebih inklusif, tetapi juga memunculkan beberapa kontroversi terkait kebijakan imigrasi dan perilaku terhadap beberapa negara, sehingga memunculkan perdebatan mengenai kesetaraan dalam ajang sepak bola di dunia. Selanjutnya, saya akan membahas salah satu kasus yang menjadi sorotan dalam pelaksanaan Piala Dunia FIFA 2026, yaitu kasus yang dialami oleh negara Senegal. Nah, negara Senegal merupakan salah satu negara peserta Piala Dunia 2026. Namun, selama persiapan turnamen, muncul perhatian terkait kebijakan visa dan pembatasan perjalanan yang diterapkan oleh Amerika Serikat sebagai salah satu negara tuan rumah. Meskipun tim nasional Senegal tetap dapat mengikuti pertandingan, banyak pihak menyoroti bahwa supporter asal Senegal menghadapi proses pengajuan visa yang lebih ketat dibandingkan dengan beberapa negara lainnya. Kondisi ini dikhawatirkan
membatasi kesempatan para pendukung untuk hadir secara langsung di stadion dan memberikan dukungan kepada tim nasional mereka. Isu tersebut kemudian memunculkan perdebatan mengenai prinsip kesetaraan dalam penyelenggaraan Piala Dunia. Sebagai ajang olahraga internasional, Piala Dunia diharapkan dapat menjadi ruang yang terbuka bagi seluruh peserta dan pendukung tanpa adanya hambatan yang dipengaruhi oleh faktor politik maupun kebijakan imigrasi. Nah, dari sisi diplomasi, kasus Senegal menunjukkan bahwa hubungan antar negara kebijakan suatu pemerintah masih dapat memberikan dampak terhadap pelaksanaan sebuah kompetisi olahraga dunia. Oleh karena itu, FIFA mendapatkan kritik karena dinilai perlu memastikan bahwa supporter negara peserta termasuk supporter tersebut memperoleh kesempatan yang sama untuk partisipasi dalam perhelatan tersebut. Nah, selanjutnya kalau kita ngomongin performa tim di turnamen seperti Piala Dunia, kebanyakan orang langsung fokus ke hal-hal teknis kayak strategi, kualitas pemain, atau taktik pelatihan. Nah, tapi sebenarnya ada faktor lain yang gak kalah penting, yaitu faktor non-teknis. Dan menariknya, justru faktor non-teknis ini sering jadi penentu apakah tim bisa melangkah jauh atau justru gagal, meskipun secara pemain mereka sebenarnya bagus. Contoh paling jelas bisa kita lihat dari Senegal. Di fase grup mereka tampil cukup solid, bahkan bisa dibilang impresif karena mereka tidak terkalahkan. Secara logis, tim yang tidak terkalahkan biasanya punya peluang besar untuk lolos jauh. Tapi ternyata Senegal tetap tersingkirkan. Dari sini kita bisa mulai bertanya, sebenarnya apa yang terjadi? Nah, salah satu faktor yang cukup berpengaruh adalah gangguan logistik. Hal-hal seperti jadwal perjalanan yang padat, jarak antar kota yang jauh, atau pengaturan akomodasi yang kurang ideal itu kelihatan sangat sepele. Tapi buat pemain itu sangat berpengaruh ke kondisi fisik mereka. Bayangin aja, pemain harus berpindah kota dalam waktu singkat, belum lagi perbedaan waktu atau jet lag. Kondisi seperti ini bikin tubuh merasa cepat lelah. Dan kalau fisik sudah tidak optimal, efeknya langsung terasa di lapangan. Lari jadi lambat, fokus menurun, bahkan resiko cedera meningkat. Selain itu, ada juga masalah misalkan kurangnya waktu adaptasi dan latihan. Dalam turnamen besar, adaptasi itu penting banget. Tim harus menyesuaikan diri dengan hal-hal seperti cuaca, kondisi lapangan, atmosfer stadion, sampai gaya pemain lawan. Nah, kita bisa simpulkan, jadi kalau kita simpulkan itu, kasus Senegal ini menunjukkan bahwa performa tim tidak bisa dilihat hanya dari hasil pertandingan saja. Tim yang bermain bagus belum tentu bisa melangkah jauh kalau faktor pendukung di luar lapangan tidak mendukung. Indikasi ketidakadilan sistematik, kebijakan visa dipengaruhi konflik politik, dan FIFA dinilai gagal menjamin kesetaraan kompetisi dengan adanya tuduhan yakni intervensi politik dalam olahraga. Jadi dalam konflik yang kita ambil yakni negara Senegal jauh lebih positif, terutama dari isu-isu yang dikembangkan dari media massa. Nah, media massa yang kita ambil yakni New York Times Square menayangkan bagaimana framing yang dibuat oleh media massa New York Times Square dinilai cukup positif dalam mengambil liputan atau mengambil kutipan dari supporter Lion of the Teranga, yakni supporter dari Senegal tersebut. Tetapi di lain sisi dari isu framing media massa tersebut yang dirasakan dampak oleh pemain, pelatih, dan yang ada di bagian panitia dari tim Senegal tersebut merasakan dampaknya negatif secara langsung. Tetapi dari framing yang dibuat oleh yang dibuat framing dari media massa cukup dinilai positif yang ditampilkan dalam media massa yang dikaji yang ditampilkan seperti itu. Nah, ini beda case oleh Korea Selatan dan juga Iran yang cukup dinilai harus diwaspadai, dalam artian diwaspadai, cukup diantisipasi untuk melakukan kajian
untuk menekankan bahwasanya mereka itu masih ada terdampak teroris dan lain sebagainya. Seperti itu. Mungkin untuk kisah yang selanjutnya ada contoh nih, ada contoh lain negara yang akan dijelasin sama teman saya. Yuk, boleh kita simak bareng-bareng. Selanjutnya saya akan membahas beberapa tim lain yang juga berdampak dalam penyelenggaraan Piala Dunia FIFA 2026. Pertama, Senegal menjadi sorotan karena kebijakan visa dan pembatasan perjalanan dari Amerika Serikat sebagai salah satu tuan rumah. Meskipun tim nasional Senegal tetap dapat bertanding, para supporternya menghadapi proses visa yang lebih ketat, sehingga dikhawatirkan tidak semua dapat hadir langsung di stadion. Hal ini memunculkan perdebatan mengenai kesetaraan dalam ajang Piala Dunia. Selain itu, Korea Selatan juga mengalami gangguan persiapan akibat konflik internal. Kondisi tersebut membuat beberapa sesi latihan menjadi kurang maksimal, sehingga berpotensi mempengaruhi kesiapan tim sebelum pertandingan. Tidak hanya itu, beberapa negara peserta juga mengkritik format baru Piala Dunia yang diikuti 48 tim. Mereka dinilai dalam pertandingan menjadi lebih padat dan persoalan logistik semakin rumit, sehingga dapat mempengaruhi kondisi fisik dan performa para pemain. Dari pembahasan ini dapat disimpulkan bahwa tantangan dalam Piala Dunia tidak hanya menjadi konflik di lapangan, tetapi juga dipengaruhi oleh kebijakan, kondisi internal tim, serta jadwal dan logistik. Oleh karena itu, penyelenggara perlu memastikan bahwa seluruh peserta mendapatkan kesempatan yang adil agar sportivitas tetap terjaga. Sebenarnya pertanyaan tentang apakah olahraga bisa benar-benar netral dari politik hanyalah sebuah ilusi. Dalam studi hubungan internasional, olahraga tidak pernah berdiri sendiri. Olahraga adalah bagian dari soft power yang digunakan negara untuk membangun citra diri di panggung dunia. Ketika sebuah negara menjadi tuan rumah, hukum domestik mereka seperti kebijakan visa atau standar keamanan akan berinteraksi dengan kebijakan olahraga internasional. Jadi, saat ada ketegangan politik antara tuan rumah dan negara partisipan, politik akan secara otomatis masuk ke lapangan melalui prosedur administratif yang tidak bisa dihindari. Lalu muncul pertanyaan, apakah semua tim diperlakukan setara secara teknis atau di atas kertas? FIFA memang punya prinsip fair play, namun di lapangan hal itu tidak terjadi. Ada hambatan struktural yang nyata. Tim yang memiliki hubungan diplomatik yang baik dengan tuan rumah pasti punya akses logistik yang lebih mulus. Sebaliknya, tim yang berada dalam kondisi sengketa politik akan terjebak dalam birokrasi yang rumit, seperti kasus visa yang menghambat persiapan teknis. Ketimpangan ini membuat kesetaraan hanya menjadi slogan karena kenyamanan logistik antar tim ternyata sangat berbeda. Terakhir, soal keuntungan struktural bagi tuan rumah. Ini memang fakta yang tak terbantahkan. Home advantage di era sekarang bukan cuma soal sorakan penonton, tapi sudah berkembang menjadi kendali atas logistik dan kondisi fisik pemain. Tuan rumah atau negara yang dekat, mereka bisa meminimalisir rasa lelah akibat perjalanan. Sementara tim lain dipaksa menempuh jarak jauh dan kelelahan sebelum bertanding. Ketika FIFA memberlakukan format besar di 3 negara sekaligus, manajemen logistik akhirnya menjadi penentu siapa yang akan lebih bugar di lapangan. Jadi intinya kita tidak bisa lagi memandang hasil pertandingan murni sebagai adu kemampuan atletik saja. Ketika aturan administratif diterapkan secara tidak merata, kompetisi tersebut sebenarnya sudah tidak adil sejak awal. Logistik akhirnya berubah menjadi alat politik yang menentukan performa yang pada akhirnya merusak semangat fair play itu sendiri. Nah, itu dia hasil dari pembahasan kelompok kami kurang lebih dari isu yang ada di Piala Dunia 2026, terutama negara Senegal
yang mempunyai beberapa kontroversi konflik yang ada di Piala Dunia 2026 dengan kaitannya dengan Piala Dunia Qatar tahun 2022. Nah, dari kami, menurut kami sepak bola merupakan ajang sportivitas dari kegiatan olahraga yang harusnya tidak dicampur adukan dengan adanya kegiatan politik yang ada di negara tersebut. Harapannya ke depan supaya dari tuan rumah negara-negara yang memiliki akses untuk memberikan wadah dari pemain dari Piala Dunia, kedepannya nggak ada lagi hubungannya antara politik dan sepak bola, terutama FIFA. Politik sepak bola itu perlu, tetapi nggak perlu dari politik negara tersebut disangkutkan dalam dunia sepak bolanya. Seperti itu dari kami, itu aja yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.